Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir ila ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Faslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lin-nasi. Wa qala alaihi salatu wassalam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan, alhamdulillah. Dalam menika kula jenengan sami dipun kepalaken Gusti Allah taala dalam majelis taklim. Selawat ugi salam kita sakutu datang suri tauladan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tasih bahas al-imanu biyaumil akhir. Iman kelawan dina sing akhir utawa teka. Menika al-imanu bil yaumil ba'si. Iman kelawan yaumil ba'si. Hari di mana manusia dibangkitkan. Belajar akidah itu penting. Karena kalau sampun kula aturaken wonten ing suku barokah, syarat seorang untuk bisa diambil ilmunya itu kalau akidahnya benar. Boten kecampuran Khawarij, Murji'ah, Rafidhah, utawi Jahmiyah, Syiah, Thariqat lan pinunggalan. Maka kita sering nopo asal bulan puasa. Kebanyakan yang itu pantas balik sing penting menarik masyarakat, tapi bukan menarik dan kebagusan. Maka ini penting al-ilmu dibuka, panggur amal ta'budu angkin. Ilmu adalah agamamu, lihatlah dari siapa mau mengambil ilmu. Insyaallah Allah a'lam bishawab. Kula matur taklim niku namung terus sira taklim. Ya. Hendaknya biaya ora apa-apa. Apalagi mikronya tidak jelas. Mikro tidak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Iman kelawan yaumul ba'ts. Hari dibangkitkan. Menika manusia dipun tangiaken malih sasaunipun dipun percaya Gusti Allah wonten ing alam barzakh ta alam kubur. Ngendikane Allah taala ingkang nedahaken entenipun al-iman bi yaumil ba'ts. Wa kanu yaquluna idza mitsna wa kunna turaban wa 'idama. Ya. Dan mereka selalu mengatakan, apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang-tulang, apakah sebenarnya kami benar-benar dibangkitkan? Ya, lama ba'usuna, apakah benar-benar kami dibangkitkan? Inna lama ba'usuna. Au abauna al-awwaluna, apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan? Kul, katakan Muhammad, innal awwalina wal akhirina. Benar, al awwalina orang terdahulu sampai orang yang terakhir semua akan dibangkitkan. Entenipun ngomonganipun tiyang kafir, boleh masuk Kanjeng Nabi. Karono Kanjeng Nabi mafhum mukhalafah cara memahami berbalik, berarti Kanjeng Nabi niku ngomong karo wong kafir, ngendikan karo tiyang kafir yen eneni yo mbah sehingga timbul pertanyaan, apakah kami akan dibangkitkan? Bapak-bapak dulu yang sudah mati, nenek moyang kami dibangkitkan? Kul kandakno Muhammad, innal awwalina wal akhirina. Semuanya dibangkitkan. Dan
Yaumul Ba'ats menika dipun awiti kalih peniupan sangkakala. Sangkakala niku trompet. Jadi tondo Yaumul Ba'ats menika kalih dipun segolipun trompet utawi sangkakala. Ya, sangkakala. Dalil-dalil sing nedahaken entenipun sangkakala utawi trompet setunggal kita sebataken kali ayat wonten surat Al-An'am ayatipun 73. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qaulul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahada wa huwal hakimul khabir. Dan benarlah perkataannya Tuhanmu di waktu Dia mengatakan kun fayakun, ya. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Walahu dan langkah di Gusti Allah al-mulku, yaitu kekuasaan yang ing dina yunfahu fisur, ing dina di sebule asur napa trompet. Maliki yaumiddin. Itu menunjukkan 3 ayat sing nyebutake yen eneke sangkakala atau trompet. Wonten ing hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wastama'al idna maka yu'malu binafkhi fayanfu." Bagaimana aku akan senang hidup di dunia sementara pemegang sangkakala telah memasukkannya ke dalam mulutnya. Malaikat ingkang dipun duta Gusti Allah kagem nyebul trompet sangkakala niku kawit dipun tunjuk niku mulutnya napa trompet niku boten lepas saking mulut ibu. Dan paningalipun malaikat niku boten lepas saking ningali Gusti Allah. Ya, saking ningali Gusti Allah. Ya, Masya Allah. Okay. Sehingga maka yuk maru kapan baik dan beritake binafki kelawan nyebul di trompet fayan mongko fayan fuku dia mentrompet. Enten ingkang matur kalih Kanjeng Nabi. Rikala Kanjeng Nabi dawuh yen malaikat peniup sangkakala niku trompete didereke wonten ing napa tutukipun kawitan diutus ngantos benjang tumapakipun Yaumul Ba'ats utawi dipun tiupipun trompet lan paningalipun boten nanti kedhip saking nyawang budhatipun Gusti Allah. Dipun tangketi napa? Ngendikanipun Kanjeng Nabi bene wektu didhawuhi sawaya-waya dheweke ora napa ora ketinggalan. Subhanallah. Jadi Gusti Allah niku Masya Allah nggih. Jadi peniup malaikat sing nyebul sangkakala niku kawit diutus sak menika terus trompete mboten nate disalahke. Pamenen digawake wong. Subhanallah. Ya Masya Allah nggih. Pengertiane asur utawa sangkakala disebut dan sarah lum'atul i'tiqad dikosek Ibnu Taimiyah dan Utsaimin niku dikaki. Pilih asur miturut basa menika al-qarn tanduk sungu. Ya. Ondene miturut sa istilah syar'i sing dimaksud asur menika sangkakala yang sangat besar yang malaikat Israfil telah memasukkan ke dalam mulutnya dan dia sedang menunggu kapan dia diperintahkan meniupnya. Jadi asur menika trompet sing ageng sing diasta kalih malaikat Israfil sing didereke dan tutupipun kapan kewala Gusti Allah dawuh dheweke langsung laksanake asur. Wa an Abdullah ibni Amr ibni Al-As Abdullah bin Al-Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala A'rabiyun setunggalipun piyantun Badui matur Kanjeng Nabi, ya Rasulullah wa masur menapa menika sur? Qala Kanjeng Nabi ndika
qarnun yunfakhu bihi, tanduk yang akan ditiup. Qarnun sumu yunfakhu bihi, sing bakal disebut diluzur. Ya. Bila jamaah para ulama mendikakan kalau bentuk sur itu seperti tanduk. Tapi kaya ngopone Allah a'lam. Allah a'lam bissawab. Niku masyaallah. Jamaah kalau mati niku disebut pengkira sebule pendapat ingkang rajih ulama sepakat yen sangkakala niku den sebul ambal kaping 7. Ditiup 2 kali. Tiupan yang pertama, tiupan yang mengejutkan. Manusia akan terkejut sampai mereka mati semuanya, kecuali yang dikehendaki Allah Ta'ala. Rikalane sebulan kawitan iku sedanten mati sedo, kejawi ingkang dipun kehendaki Allah. Enten sing jelasake sing dimaksud dikehendaki Allah adalah malaikat Israfil. Jadi kalian pun sedanten sampun sami sedo, Gusti Allah lajeng jatuh nyawanipun malaikat Israfil. Jadi enten sing boten mati rikalan pun disebul tiup sangkakala sinten malaikat Israfil, tapi dia dicabut nyawanya Allah sesaat setelah meniup sangkakala. Kabur dengan insyaallah gitu. Zaman belum mati. Wa nufikha fis-suri, dan ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua yang ada di langit-langit dan di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki Allah tetap hidup. Summa nufikha fihi ukhra, banjur disebut sing ambal kaping 2. Fa'idha mongko dumadaan hum sapa hale wong akeh mau kiyamun kuwi padha ngadeg yang durun karo nunggu-nunggu keputusan. Jadi sekaligus ayat ini minangka dalil kalau tiupan sangkakala itu terjadi dua kali. Terjadi 2 kali. Insyaallah. Wallahu a'lam. Sapa Abdullah bin Amr. Ya, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Summa yunfakhu fisuri, fala yasma'uhu ahadun ila asghalitan wa rafa'alitan." Qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda iblihi. Qala fayas'aku nasu. Kemudian ditiuplah sangkakala. Tidak ada seorang pun yang mendengar kecuali dia memasang pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Beliau bersabda, orang yang pertama kali mendengar adalah seorang yang memperbaiki telaga untuk ontanya. Beliau berkata, dia pun mati, kemudian matilah orang-orang yang lain. Jadi nopo sangkakala itu ditiup 2 kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang mengejutkan, mematikan semua makhluk kecuali ila man sya'allah, yang dikehendaki Allah Ta'ala tetap hidup. Siapa? Dalam tafsir malaikat Israfil. Insyaallah. Tiupan yang kedua, jebul di nomor 2. Tiupan untuk kebangkitan. Ya. Maka manusia akan terbangun dari kubur. Sing maupun sedo kabeh ditangeki melih, dibangkitkan lagi, ya. Wa nufiqa bisuri fa'idahum minal ajdasi ila rabbihim yang siluna, dan ditiuplah sangkakala, tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju ila rabbihim, kepada Rabbnya yang siluna, mereka menuju. Itu tiupan yang kedua itu ditangeki kabeh. Oleh al-awwalina wa takhirina, oleh saking malaikat manungsa sing dititahke kawutan dipun Nabi Adam dumugi manungsa ingkang gesang rikalanipun dipun tiupnya sangkakala, itu dihidupkan kembali.
ditiupkan kembali. Masya Allah, ditiupkan bersama kembali. Ya, saya dibika bagaimana surat Al-Baqarah. Rasulullah paling dikau, summa yursilullahu, awqala yunzilullahu mataran. Kemudian Allah mengirim atau menurunkan hujan gerimis, ya, atau naungan yang dari Allah menumbuhkan, membangkitkan jasad-jasad manusia, ya. Kemudian ditiuplah sangkala kedua, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu utusan masing-masing. Jadi jamaah nopo termasuk al-awalinya orang-orang yang telah wafat pada zaman-zaman dulu, baik itu minal muslimina wal mu'minina wal kafirina, semuanya dibangkitkan. Mereka yang tinggal tulang sulbi, mereka disiram air kemudian tumbuh seperti biji yang tumbuh pada musim pada di tepi sungai. Masya Allah, kuat bilang. Itu sama. Jadi tiupan yang kedua dibangkitkan. Waktu itu manusia sami nopo diputuskan sekali. Diurip PKP mulai saka Nabi Adam ngantos manusia ingkang terakhir dipun-titahake Allah. Inggih menika kaum ingkang mandihi tumapakipun dinten kiamat. Rasulullah mengatakan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang menjumpai kiamat atau kiamat terjadi sedangkan wahum ahya'un, mereka masih hidup. Itu seburuk-buruk kaum. Dikabarkan saapi-api kaum ing wektu tumapa ing kiamat menyerahi dino kiamat itu orang yang paling baik pada saat itu adalah orang yang melihat zina yang dilakukan di tengah jalan. Dia mengatakan nak zina sebagai ini belum aku bangono. Itu sebaik-baik orang pada saat hari tegaknya di kiamat. Betul gitu. Padahal itu kan keburukan. Zina sebagai belum aku baik. Kalau itu orang yang paling baik pada saat ditegakkan di kiamat. Maka seburuk-buruk manusia kanjeng Nabi itu ada dua, yaitu mereka yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi menjadi aidan, tempat perayaan. Perayaan itu pengulangan, melakukan ritual secara berulang-ulang. Yang kedua, orang yang hari kiamat tegak wahum ahya'un, sedang dia masih hidup. Wah, itu seburuk-buruk orang, Masya Allah. Jamaah yang hormati, jarak 2 tiupan, apa disebut srit baru sebelum menang. Tapi suaranya pun Allah a'lam, belum mengerti. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah paring dika, ya, jarak antara 2 tiupan adalah 40. Qalu, tiang-tiang matur kali Abu Hurairah, ya Abu Hurairah arba'una yauman. Apakah yang dimaksud sabda Nabi itu sampai mabaina nafqataini arba'una. Kemudian tiang-tiang ketika Abu Hurairah ini membacakan hadis ini matur, arba'una yauman, apakah 40 hari? Qala, Abu Hurairah mengatakan abaitu, aku enggan untuk menyampaikan. Qalu arba'una syahron, apakah jarak tiupan 1 dan 2 arba'una syahron? 4 bulan atau 40 bulan? Qala abaitu. Qalu arba'una sanah, apakah 40 tahun? Qala, Abu Hurairah jawab abaitu, aku enggak untuk mengatakan. Insyaallah. Jadi hanya disebutkan jarak tiupan pertama dan kedua arba'una. Jaraknya arba'una 40, tanpa diketahui apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Allah a'lam bishawab. Iku ikhwati bilang zaman 30. Jika peniupan sangkakan, insyaallah. Kondisi jasad manusia saat yaumul ba'ts. Ya. Kondisi jasad manusia saat dibangkitkan tinggal tulang ekor saja. Tentu mereka yang al-awalina, sing sien menika tinggal tulang ekornya. Maka manusia itu akan binasa kecuali Nabi, ya, kecuali tulang ekornya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan inna fil insani atman,
la taqulul ardu abadan. Sesungguhnya pada manusia ada satu tulang yang tidak akan dimakan oleh bumi abadan selama-lamanya. Fihi yurakabu yaumal qiyamah. Ya. Padanya manusia akan disusun kembali pada hari kiamat, dibangkitkan. Qalu ayyu admin huwa ya Rasulullah. Menapa menika tulang itu ya Rasul? Nabi menika ajbud dan nabi, yaitu tulang ekor. Tulang itu. Oh, masyaallah. Niku dijelaskan dan hadis menika manusia itu dibangkitkan yang mereka tinggal tulang ekor itu disiram air yang tadi disebutkan hujan yang tidak begitu deras, mereka tumbuh seperti biji yang tumbuh di pinggir sungai. Insyaallah itu kuasa Gusti Allah. Kondisi jasad para nabi. Adapun jasad para nabi tidak akan hancur dimakan tanah. Demikian pula jasad para syuhada. Dalam keyakinan kita, termasuk keyakinan agama-agama samawi yang lain, bahwa para nabi itu jasadnya tidak akan hancur. Maka pernah terjadi makar orang-orang Yahudi dan orang-orang Syiah. Mereka berencana ingin mencuri jasad nabi dengan menggali bawah tanah Masjid Nabawi. Insyaallah. Dan Masjid Nabawi itu jenengan mandap itu ada penghubungnya ada satu WC kali WC yang lainnya. Pernah ada zaman itu yang tersesat, dia ke lorong-lorong kita tembus yang WC ngarep mriko, padahal mlebu WC buri. Insyaallah. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Rafidhah Syiah niku jadi tiang Majusi. Maka orang Iran itu bukan Muslim, Pak. Iran itu Majusi. Jenengan saged ningali kasus nopo kejadian pemakaman Khomeini niku kawet Februari pirang sasi Maret, April, Mei, Juni, Juli 5 sasi lagi disalahke sampai 5 sasi itu nopo dia Majusi. Ini mana jenengan tinggali tentang akidah Majusi itu cara pemakaman orang Majusi, dan Syiah itu adalah Majusi. Vietnam kali Saudi luar biasa. Saudi itu dia membantu pemerintah Yaman untuk mengembalikan pemerintahan setelah diberontak oleh kaum Houthi. Houthi itu Syiah Majusi. Tapi di Vietnam Saudi nyerang Yaman. Saudi itu membantu Palestina, bahkan imam masjid pun sering melakukan doa nazilah. Tapi orang Syiah berkira di Vietnam. Saudi ini berapa peduli karo Palestina? Itu masya Allah. Wallahu a'lam. Seperti wanita. Kalau perang yang paling dahsyat itu perang media, perang orang Arab. Perang senjata ya dahsyat. Ini dengan orang kena senjata, tapi kena senjata ini perang Arab. Akhirnya dia memiliki pandangan negatif terhadap Saudi. Akhirnya sampai pada tingkatan membenci Saudi. Masya Allah, itu Yahudi, orang Yahudi Majusi itu cirinya gampang membenci Saudi. Yang kedua, sering mengucapkan menuduh orang yang tidak sepaham dengan Wahabi. Gampang ciri. Wallahu a'lam. Kalau hari ini lebih ciri akidahnya banyak. Siapa yang berarti Insyaallah. Inna Allaha harama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ya, jasadnya para nabi. Masya Allah ya. Bahkan orang Yahudi itu tadi kita katakan pernah melakukan upaya untuk mencuri jasad nabi. Masya Allah ya. Rafidhah tidak kurang-kurang gitu ya. Orang Iran pernah itu pada tahun 2000 berapa itu dia menyelundupkan senjata ke Masjidil Haram melalui jenazah-jenazah yang dibawa ke dalam Masjidil Haram.
dia menyelisih sehingga banyak terjadi kasus-kasus, termasuk ketika mereka melewati itu. Dulu ada kasus Minang. Itu karena orang Yahudi itu menyelisih, gak mau seperti ahlu sunnah. Masya Allah, jangan hati-hati. Orang Rafidhah ya, begitu, Masya Allah. Hanya terjadi kasus di antaranya. Jika Ikhwan bilang, bahkan atas spekulasi itu beberapa tahun haji pernah di stop. Ya, pernah di stop. Itu Masya Allah. Di jas merah, lali sejarah. Yuk, jas kuning, vulkan. Azan, Masya Allah. Itu Ikhwan bilang. Masya Allah. Jadi perlu diputar balikan fakta. Saat ini kita belalang orang-orang yang mereka dulu ngagungkan Iran. Setelah kasus mati bukan bapaknya Khomeini. 5 sasi orang digugur, ya 5 sasi gitu. Februari itu biasa. Maret, April, Mei, Juni, 5 sasi lah digugur. Itu udah nyalakin, termasuk Pak Bahlil juga nyalakin. Bahlil, Mas Bahlil ada bikin. Oke, Insya Allah Ikhwan bilang itu Ikhwan bilang ya. Jadi Masya Allah ya, di Islam itu kelompok yang dimusuhi kalau Islam itu agama yang hak. Jadi sharing juga musuhi. Dengan momentum sharing malah pengen share. Itu zaman hari dibangkitkan dengan peniupan sangkakala. Lazim iman kepada padang mahsyar, padang di mana dikumpulkan manusia. Manusia dikumpulkan, jadi padang mahsyar. Manusia digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi yang berbeda sesuai dengan amalannya. Nah, ulama ini manusia itu lahir ambal pindu, siji lahir saka mbok garbani bumi, loro lahir saka bumi. Lahir saka mbok garbani bumi ana kondisi ora bisa lan menang milih. Apa ireng putih rasa milih. Rasa milih kok mbok garbani butin apa butina, gak iso milih. Tapi lahir yang kedua dia diberi kuasa untuk pilih dalam kondisi apa jenengan dilahirkan, yaitu pada saat dibangkitkan. Manusia dibangkitkan sesuai kalian amali. Jenengan ini sekarang sedang mengukir wajah jenengan. Kok jenengan tetap ireng ini kok putih, gumantung amalan jenengan. Romasen jenengan ini putih apa ireng? Ireng. Insya Allah. Tapi kalau pernah ngerasa putih, sering ya apa gue? HP. Ya, HP. 5. Tapi kalau pernah ngerasa putih beberapa kali, pulang dari umroh minggu di anggore wong Iran. Aku gaji orang percaya karo wong bisa. Aku wong bisa do ngapusi. Aku nek bisa diarani padahal aku gak bandingin cek putih aku. Jadi nanti manusia dibangkitkan, dilahirkan kedua kali dari perut bumi pada yaumul ba'ats dalam kondisi dia diberi kuasa untuk memilih. Tetap cendek ini apa dhuwur, tetap paningale permono kok picek, itu manusia diberi wewenang untuk milih. Sekarang jenengan sedang melukis wajah jenengan sendiri. Gitu. Kira-kira pengen sudah dilahirkan pengen putih apa ya? Pak Ningari permono kok picek. Jenengan sedang mungkin. Masya Allah zaman. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, berkendaraan, ada yang diseret, ada juga sebagaimana kabarkan Nabi, innakum mulaqullaha musyatan. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan berjalan kaki. Ya wa innakum tusyaruna rijalan wa rubbanan wa tujarruna ala wujuhihim. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar rijalan berjalan,
Warubbanan ada yang berkendaraan, wa tujaruna ala wujuhim, dan ada yang diseret melalui wajah-wajah mereka. Artinya wajahnya menjadi tumpuan, diseret gitu. Alhamdulillah. Sapa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Tadi yang saya matur kanjeng Nabi, ya Rasulullah kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumil qiyamah? Qala alaisa alladhi amsyahu ala rijlihi fid dunya qadirun ala an yumsyahu ala wajhihi yaumil qiyamah. Itu Rasulullah menjawab, bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuat berjalan dengan wajahnya pada kiamat? Enten sing dibangkitkan dalam kondisi wajah mereka hitam pekat. Siapa? Mereka yang mendustakan Allah. Enten sing dibangkitkan dalam bentuk khonaziri wal kilab, anjing dan babi. Ya, gitu. Enten orang yang dibangkitkan dalam kondisi wajah mereka dirubah menjadi wajah babi. Siapa? Akil riba, orang yang makan riba. Ada orang yang dibangkitkan Allah dalam kondisi raine ireng dari mulutnya, dari telinganya, dan semua lubang tubuhnya mengeluarkan api. Siapa? Mereka orang yang makan hartanya ayah yatim. Santunan yatim tapi dikimbol. Ada kasus niki bocah-bocah yatim dikumpulke dijak yatiman yang Solo. Ya, begitu mulai numpak bis, amplopnya dijaluk. Wah, amplopnya dijaluk. Yaman ke, amplopnya tok dijaluk. Masya Allah. Ada yang dilahirkan, ada yang dibangkitkan di orang masa itu dalam kondisi anus mereka, ya, dubur mereka dikasih bendera oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang pengkhianat. Wong sing seneng cidro, sehingga orang-orang kenal kalau dia seorang pengkhianat. Ada orang yang dibangkitkan, mereka dirubah wajahnya menjadi wajah kerak, kirdun. Siapa? Dalam riwayat kitab 218, mereka yang di waktu dunianya senang joget-joget nyanyi. Ya, wajah mereka kan dirubah menjadi wajah kerak. Mungkin jenengan saat ini lagi melukis wajah jenengan. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi, ya, dalam kondisi mereka dibangkitkan dalam kondisi kedua kaki mereka itu diletakkan di punuk mereka, cengkel, ya, cengkel, dan lidah mereka menjurut-jurut. Siapa? Wanita yang berani pada suami. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi rambut mereka dirubah Allah menjadi rambut api. Liman siapa? Mereka yang suka membuka dan pamer aurat. Hati-hati, coba pamer aurat, oke? Masya Allah, hati-hati, hati-hati. Maka jenengan mau lahir dalam bentuk apa? Ini jenengan sedang melukis. Monggo, ramopo, mau hati-hati. Ngandunya diarani ramopo, ngandunya diarani bagus ramopo. Tidak bagus tapi payu, gitu. Tapi nong akhirat sok dengan saya renek. Maka sekarang ukir wajah dengan lukis dengan sebaik-baiknya. Apa? Dengan amal soleh. Karena manusia akan dibangkitkan Allah sesuai dengan amalnya. Masya Allah, ramopo Pak Iren, rasa ada cilik Iren. Tapi sok sunanda dibangkitkan Iren aneh. Tapi Iren aneh. Ya, Allah pada musuh. Nanti zaman itu. Masya Allah ya. Ketika berada di padang mahsyar, manusia dikumpulkan dalam kondisi orwatan, telanjang, tidak ada memakai selembar kain itu. Maka jangan bersombong, bermegah-megah dengan pakaian. Lambi nanti rusak ngamuk tubuh, sembarang apa dan seragam. Karena sesungguhnya nanti kita dikumpulkan dalam kondisi tidak ada satu helai nopo, satu helai apa benang pun yang melilit di tubuh kita. Kabeh udah lena wedok. Senang.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasul paring dawuh, yusyarun nasu yaumil qiyamah khufatan quratan burlan. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak beralas kaki, telanjang, kemudian hurlan, kemaluannya tidak tersunat. Coba berutuh, bertelanjang kaki, orang balas kaki, orang berseranda, orang bersepatu. Bertelanjang dada maknanya dia telanjang bulat, gak pakai pakaian selepon, gak pakai benang selepon, dan juga burlatan, dia dalam kondisi seperti orang yang belum pernah disunat. Masya Allah gitu. Kultu, aku Aisyah matur kanjeng Nabi, ya Rasulullah, an-nisa'u wa rijalu jami'an yang duruna ba'du ila ba'din. Ibu Aisyah matur, duh kanjeng Rasulullah, yen wonten apa wong lanang wedok delok-delokan yang duruna ba'du ila ba'din. Kalau demikian, apakah laki-laki perempuan saling melihat? Dalam nanti kan pun, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyam duru ba'du ila ba'din. Ngerti ya Aisyah, urusan pada waktu itu lebih gede dari sekedar melihat sebagian dengan yang lain. Kenapa? Mereka sedang menghadapi urusan yang cukup besar, amrun adimun. Nomdunya wae wong nak ngadepi urusan, kenikmatan menjadi hilang. Kalau contoh kayak dengan ibu orang nopo arep jajan kancenan, betul kan? Kucingan jajan, atau dengan dalam serembelan, seret terus udur, orang mekai, abang-abangan kai, seret udur, terus udur jenengan, situ jajan orang apa? Kira-kira hilang nggak kenikmatan? Pernah piring kan apa piring cerita sanipun pianto, ketika terjadi gempa Jogja Batul di Jogja Klaten. Iku nak boten sang di winding repet-repet jalan nomor setengah 6. Kula tasih kepo tadi kula napa nulungi piantun napa piantun kidul niku mlayu ngalor. Kemudian nabrak tadi kubu etan napa kilat salahan. Enten iki diwowe lomba. Itu yang dua mati, satu mati. Dari sana jarene kabar apa tsunami. Sampai sisi di bawah telu, tabrane kali wong dodol sayur, itu sampai keranjang ini kok nopo lepas. Itu zaman. Enten sing jelas menika dal kita relawan. Pas kejadian gempa niku semua keluar, bahkan sing kamar mandi metu tanpa sadar dia gak pakai anduk. Waktu ini kiranya saya dulu apa tidak? Kenapa? Menghadapi masalah yang gede, sedangkan pada masalah itu masalah besar yang belum pernah ditemui manusia di dunia. Maka kanjeng Nabi ngendikane kanjeng Nabi, al-amru asyaddu min ayyam duru ba'du ila ba'din. Jadi orang gagas mungkin kalau delok mungkin gagas. Kenapa? Karena al-amru asyaddu, perkara yang mereka hadapi pada tenor nasar asyadu itu luwih berat, luwih hebat ketimbang merloke ayam durok ba'du ila ba'din. Betul ya, Masya Allah. Zaman kalau ini. Meskipun demikian, akhirnya pada akhirnya setelah mereka dikumpulkan telanjang, mereka pun dikasih pakaian oleh Allah Ta'ala. Rasul dikau, inna awala man yuksa yawmal qiyamati Ibrahimu. Sakune sing kawitan diwene pakaian ing dina kiamat Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dikasih pakaian. Yang pertama dikasih adalah Nabi Ibrahim. Saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Kanjeng Nabi paring sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mayyitu yub'atsu fi siyabi allati yamutu biha. Mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakan ketika mati. Itu Masya Allah ya. Jadi mereka saat dibangkitkan itu mereka telanjang. Saat dikumpulkan di awal-awal mereka telanjang. Kemudian setelah itu mereka dikasih pakaian oleh
utawi sing dipadake yuswanipun rikalanipun manusia di jannah. Ketika dibangkitkan, mereka dalam rupa dan kondisi sesuai dengan nama. Dengan nama. Ya, dan mereka tidak sama. Kalau di jannah sama. Wong jannah merene wong pangko. Rene. Wong angko ya rene. Jannah umure padha, bergaji padha, tapi saat dibangkitkan manusia datang dalam kondisi bermacam. Apakah kemudian diampuni, kemudian dikasih syafaat atau apa? Allah Ta'ala bisawab. Dan sibuk. Dan insya Allah kita mengasihi anggota pulau telah pulau isi dan Samara dan Geladak Sari buatan main jam. Pulau Jengguto bulan setengah 6 kurang 5 buatan main jam. Bulan 5 orang ini rata-rata. Jadi ternyata makanan jamaah yang kita aturakan tentang kitab al-iman jika dereng kagungan sakit matur pari mungkin insya Allah kita bertahan matjanan barakallahu fikum. Makanan kajian kita mungkin dari rampung niko dengan kakak gunakan sakit infak kita usahakan untuk kita bawa buku materinya adalah Mula Fasul Akidah. Ini nak rampung ini insya Allah ini buku 130. Oke, ikutan saya murah dibandingkan kali regi untuk 5.000. Yang itu, ini saya untuk terus. Dalam di Korea pun naik jalan tak ikut untuk 3 kilo. Wah, tak tiga mulai yo, tak tiga kelar, terbeli dah. Mantap insya Allah. Tekan. Dan diberi insya Allah. Buku ini pun karena tidak dicetak oleh Al-Quran, itu ditukar 100% ke buku ini tebal di namanya kitab Mula Fasul Akidah. Ini nopo kelanjutan kitab Tauhid dan kitab kelanjutan salah satu usul insyaallah. Maka jamaah niki kita cetak insyaallah, tapi ya cepat-cepat. Bila duite nanggo buku railan. Jadi ngaji niku yo pernah disampaikan lali ngaji mboten disampaikan kok engko nak lali buka buku. Nah ngajine serapangan nggih sesuk lali